tangga sampai kepada Rasulullah. Ini yasan silsilah. Itu tadi saya bilang bahwa syariat itu tidak akan bisa jadi batin, tetapi ahli batin bisa bersyariat. Karena kenapa? Batinnya digerakkan untuk syariat yang berbuat. Tapi syariat tadi itu dia hanya berbuat karena pernah membaca. Berarti beriman kepada bacaannya. Beriman kepada bacaannya. Bukan kepada Tuhannya. Nah, inilah perlu namanya tauhid. Jangan sampai kita membaca bacaan, kita fokus kepada bacaan dan kita tidak fokus kepada Tuhan tak. Dan bacaan itu tidak bisa sampai kepada Allah. Pikir cara letup pengalat Allah. Bagaimana mau sampai kepada Allah tadi bacaan itu? Karena hati tidak berjalan kepada Tuhannya. Yang sampai tadi itu bacaan hanya hatinya orang yang berjalan kepada Tuhannya. Dia membaca bacaan tadi, misalnya Al-Fatihah dan seterusnya. Maka bacaan Al-Fatihah tadi sampai kepada Tuhannya. Letup. Itulah tadi yang membedakan. Tetapi makam orang syariat di situ juga makamnya dia. Makamnya ahli batin di situ juga dia. Inilah kita orang-orang tarekat. Tadi harus memang banyak-banyak bertaubat. Banyak bertaubat supaya hijab tadi itu terbuka. Itu terbuka. Hijab itu kalau lepas tadi hijab itu maka ada yang katakan kasab. Kasab itu perjalanan. Dan dalam perjalanan dalam ilmu tarekat itu tidak selamanya kasab itu adalah baik. Tidak selamanya itu baik. Kadang kita dapat yang baik-baik, kadang kita dapat yang tidak baik. Apakah kasab itu kita harus diam begini baru memandang kemana? Kasab itu apa yang kita alami dalam hidup ini, kebaikan yang kita lalui tadi siang dan keburukan itu adalah kasab. Jadi kasab itu kita hanya dikasih gambaran oleh Allah dan dikasih ilmu oleh Allah dalam perjalanan dalam mengamalkan amalan tarekat ini. Bermacam-macam kita lalui. Macam ada yang bagus. Apakah kita ketika ada yang bagus kita lihat, kita berhenti? Saya berhenti dulu ini. Bagus apa-apa di sini? Ini barangkali yang saya cari. Jangan berhenti. Begitu kita berjalan lagi, ada orang berkelahi. Apa berhenti? Jangan, bukan itu tujuan kita. Jalan terus dengan melalui amalan, zikir. Lalu apa tujuan kita sesungguhnya? Tidak ada yang lain. Satu, ilahi anta maqsudi waridatu. Mencapai ridhanya Allah. Satu. Tidak ada yang kita maksud. Tidak ada yang kita tuju. Tidak ada yang kita cari. Hanya satu, mencapai ridhanya Allah. Cuma itu. Sekarang adakah yang bisa mengukur ridhanya Allah? Tidak ada yang mampu mengukur. Itu ridha itu kira-kira diantaranya yang bisa kita rasakan. Coba apa? Adanya kenikmatan yang kita rasakan, termasuk ridha itu, ridha Allah itu. Kemarin belum ada kita rasakan kenikmatan dalam hati, hari ini sudah ada. Itu sudah termasuk ridha, itu sudah diantaranya itu. Banyak sekali ridhanya Allah yang kita tidak bisa jangkau, hanya Allah saja yang tahu. Cuma ada yang bisa menggambarkan sebagian. Tapi ridha Allah itu tidak ada yang bisa menghitung, tidak ada. Tidak batasnya telah hidana pengelatan. Hanya Allah saja yang tahu. Itulah menjadi rahasia, menjadi ilmu di situ. Makanya kita ini orang tarekat disibukkan dengan amalan. Lebih baik kita disibukkan dengan amalan sikit daripada disibukkan dengan dunia yang tidak jelas.
Bagaimana Pak Isran? Dunia yang tidak jelas. Apa itu dunia yang tidak jelas? Mengikuti hawa nafsu. Itu dunia yang tidak jelas, mengikuti hawa nafsu. Sedangkan tadi hawa nafsu itu hanya membawa kita ke jurang api neraka. Aku mau pilih noi, rasakan nih. Tadi dari sana ke tadi itu, pulang kira kenapa sakit kayak ini? Ya, salah sendiri kenapa ke sana? Itu. Jadi, ya, intinya harus berbanyak amalan. Berbanyak amalan. Karena cuma amalan yang bisa tadi mengangkat derajat batin. Derajat batin itu, itulah yang dikatakan bahwa makamnya batin orang itu hanya ditentukan oleh Allah. Bukan kita yang menentukan makam kita. Makamnya hati itu sampai di mana. Hanya Allah yang mengatur. Diangkat tadi derajat batinnya seseorang hanya melalui dengan amalan sekiranya, tingkatan amalan yang ada di tarekat Naqsabandi. Nah, seperti itu. Kita tidak bisa menilai si A, kamu sampai di sini, kamu sampai di sini. Tidak bisa. Karena apa yang dirasakan Pak Ustaz tidak bisa dibahasakan. Apa mau dibilang? Begitu pula yang saya rasakan saya tidak bisa bilang, mau dibilang apa? Cuma kalau saya minum kopi, cuma saya katakan enak, manis. Tapi ada rasanya tidak bisa dibahasakan. Ada rasa nikmatnya. Seandainya tidak ada rasa nikmatnya, tidak mungkin berulang-ulang kita minum kopi. Bagi yang pecandu kopi, bagi yang pecandu teh begitu juga. Jadi nikmatnya itu yang menjadi berulang-ulang. Tapi ada juga pecandu apa? Bir. Jangan, karena itu haram. Merusak tubuh. Ya, merusak tubuh. Tapi yang halal lah maksud saya, yang halal. Ini. Itulah tadi yang dikatakan derajat batin seseorang. Ya, siapa tahu ada pertanyaan?